Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, sahabat muslim ACT yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, yang jauh lebih banyak daripada kesulitan hidup yang kita rasakan. Allah begitu baik kepada kita semua. Karena tidak pantas untuk kita kufur kepada Allah. Tidak pantas untuk kita mengeluh kepada Allah. Tidak pantas untuk kita menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memperbanyak pujian kepada Allah dan mengucap hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salat dan salam kita curahkan kepada kekasih kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas segala keteladanan hidup yang telah diberikan olehnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam pengikut Rasulullah yang setia, istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga kelak Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim ACT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini memiliki maksud, memiliki tujuan, bukan kesia-siaan. Hidup yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, bukan kita hanya makan, tidur, bermain, bekerja, beraktivitas rutinitas biasa saja. Itu yang kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kehidupan ini dengan satu tujuan, bukan dengan kesia-siaan. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatsa wa annakum ilaina la turja'un?" Allah bertanya melalui ayat ini, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu abatsa, sia-sia, begitu saja, tidak ada maksud, hidup, mati, selesai. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira kalian tidak akan kembali kepada kami. Ini satu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena pertanyaan ini intinya adalah tadabbur, tafakur. Allah menginginkan kita untuk merenung bahwasanya hidup ini punya maksud, punya tujuan. Bukan hanya makan, tidur, bekerja, bermain, makan, tidur, bekerja, bermain. Kita bukan binatang. Kita bukan pepohonan, tapi kita manusia yang punya tujuan hidup, yang nanti tujuan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pertanggungjawaban atas amal-amal kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menegaskan tentang tujuan besar penciptaan kita dalam satu ayat yang sama-sama kita hafal barangkali. Karena ayat ini adalah ayat yang sangat populer bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan mereka untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan besar penciptaan kita, tujuan besar kehadiran kita di dunia adalah untuk menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini tujuan besar kita, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah ini maknanya sangat banyak. Definisi para ulama di antaranya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan yang dimaksud dengan ibadah adalah al-mahabbah ma'al khudur', yaitu rasa cinta yang disertai ketundukan, kepatuhan kepada sang pencipta. Jadi dua syaratnya, ibadah, cinta dan rasa tunduk, takluk kepada sang pencipta. Adapun Ibnu Taimiyah mendefinisikan mana ibadah lebih panjang sedikit, yang beliau tidak membatasi ibadah itu pada ibadah makhdoh saja, amal yang makhdoh saja. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mali wal aqwali adh-dhahirah wal batinah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah sebuah amal yang disematkan dengan kepada aktivitas-aktivitas yang mendatangkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan maupun perbuatan terang-terangan ataupun tersembunyi. Ini adalah ibadah dan ini adalah tujuan besar kita ada di dunia. Akan tetapi sayangnya jamaah sekalian di Allah Subhanahu wa taala, banyak kaum muslimin yang terjadi disorientasi terhadap hidupnya.
Padahal sebelum mereka hadir ke dunia ini, mereka telah mengakui dengan tegas ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku Tuhan kalian? Kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Benar. Mereka mengatakan, bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi. Kita semua mengakui sebelum kita hadir ke dunia ini, Allah Tuhan kita. Yang salah satu konsekuensinya adalah ibadah kepadanya. Akan tetapi kita lihat banyak manusia, kaum muslimin apalagi, terutama kaum muslimin yang kita masuk ke dalamnya, di dalam kehidupan ini banyak melakukan disorientasi, lupa akan hakikat tujuan penciptaannya. Yang tujuannya adalah ibadah, tapi banyak yang melalaikan ibadah. Yang tujuannya menghamba, tapi lupa untuk menghamba kepada Sang Pencipta. Seolah-olah ia hanya hidup untuk bermain, seolah-olah ia hidup hanya untuk makan, tidur, bagaikan binatang. Kita bukan binatang, yang kita punya tujuan besar yang tadi telah kita bahas. Ini apa yang dilakukan oleh kita ini merupakan suatu disorientasi dalam kehidupan. Tidak diinginkan ada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu merenung, terutama di bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang banyak sekali diberikan kebaikan demi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memaksimalkannya. Yang kita tidak tahu jamaah sekalian, barangkali bulan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Tidak ada yang bisa menjamin kita masih bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Karena barangkali ini adalah Ramadan terakhir kita harus memaksimalkan ibadah ini untuk tafakur. Barangkali kita termasuk ke dalam sebagian orang yang tadi melalaikan kehidupan, lupa pada hakikat tujuan penciptaannya untuk ibadah. Berapa banyak ibadah yang telah kita tinggalkan, ibadah makhluk kita. Betapa banyak sholat yang telah kita tinggalkan. Berapa banyak sholat berjamaah kita lalaikan. Barangkali sholat-sholat yang kita tinggalkan, bakti kepada kedua orang tua yang kita lupakan, berbuat baik kepada tetangga yang sering kita lalaikan. Yang semua ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tidak luput dari pertanyaan Allah. Apa yang kita lakukan ini? Jangan kira semua akan tertutupi, semua akan diminta pertanggungjawaban, akan terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada secuil kebaikan ataupun keburukan yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik atau buruk amal manusia itu, besar ataupun kecil, sebesar biji zarrah, itu nanti akan masuk pada pencatatan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ini saatnya momentum bulan Ramadan ini untuk kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti hijrah? Hijrah ini asal katanya adalah hajara yuhajiru, itu berpindah. Ini hakikat daripada sebuah hijrah, perpindahan. Namun ulama membagi hijrah itu kepada dua hal. Apa yang disebut dengan hijrah hissiyah, dan apa yang disebut dengan hijrah ma'nawiyah. Hijrah hissiyah adalah perpindahan tempat. Seseorang pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, ini adalah hijrah hissiyah. Si Ahmad pindah dari Jagakarsa menuju Pancoran, dia bisa dikatakan hijrah, tapi maknanya adalah hijrah hissiyah, perpindahan tempat tinggal. Adapun hijrah yang kedua adalah hijrah ma'nawiyah. Dia tidak perpindahan, tidak terjadi perpindahan tempat tinggal, tetapi aktivitas dia, ruh dia itu berpindah dari suatu keburukan, dari suatu kesalahan menuju kebaikan, dari sesuatu yang tidak disukai oleh Sang Pencipta menuju sesuatu yang disukai oleh Sang Pencipta. Ini hijrah ma'nawiyah. Dan hijrah inilah yang perlu kita lakukan. Kalau dulu Rasulullah SAW melakukan hijrah hissiyah dengan para sahabat dari kota Makkah ke Yathrib yang kemudian berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Juga melakukan hijrah ma'nawiyah kepada para sahabat yang dulunya jahiliyah kepada kebaikan. Dan kita saat ini saatnya kita melakukan hijrah ma'nawiyah, berpindah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Momentum untuk segera kembali, apalagi di bulan yang penuh dengan keberkahan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan, idza ja'akum Ramadan, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup oleh Allah. Wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu oleh Allah. Makna dari
pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup itu, salah satunya adalah kesempatan untuk berbuat baik itu dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal kebaikan seorang hamba manakala memenuhi syaratnya dengan keikhlasan, dengan mengikuti teladan. Maka ini momentum terbaik kita untuk segera hijrah hissi, hijrah ma'nawiyah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang-orang yang telah melakukan hijrah ma'nawiyah ini, Allah memberikan kabar gembira kepada mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim," yang telah melampaui batas. Lihat, buat orang-orang yang telah melampaui batas. Siapa mereka yang melampaui batas? Yang mereka tidak mau beribadah, tidak mau sholat, tidak mau baca Quran, tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan sosial, sudah melanggar aturan Allah, menyelisihi perintah Allah, masih dipanggil oleh Allah dengan panggilan kesayangan, "Ya ibadi, wahai hambaku." Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua? Kita kalau dalam kehidupan kita, si fulan A dan fulan B, fulan B melakukan kesalahan kepada fulan A, fulan A ketika memaafkan fulan B, itu barangkali sekedar memaafkan, tapi tidak akan memanggil dengan panggilan "wahai kawanku, wahai sahabatku." Lihat, tapi Allah masih manggil kita dengan "wahai hambaku." Artinya Allah sayang pada kita. Senakal apapun kita, banyak apapun amal yang telah kita tinggalkan, Allah masih sayang kepada kita, dengan catatan kita kembali kepada Allah. Yang telah melampaui batas, apa kata Allah? "La taqnatu min rahmatillah." Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Lihat, sudah Allah panggil dengan panggilan kesayangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada kita semua. Barangkali kita ini orang-orang yang melampaui batas. Allah katakan, "La taqnatu." Jangan berputus asa, jangan bersedih, karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua dosa hambanya manakala hambanya segera kembali kepada Allah. Hijrah ma'nawiyah dilakukannya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah Tuhan kita. Tuhan kita bukan manusia yang ketika kita melakukan kesalahannya tidak akan memaafkan. Allah memaafkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala senang kepada seorang hamba ketika hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, lebih senang daripada seseorang yang kehilangan hewannya, peliharaannya, kemudian hewannya itu tiba-tiba kembali. Coba bayangkan, ketika kita punya hewan, kuda, yang kuda itu hilang, pergi entah kemana, tapi tiba-tiba kuda itu datang dengan sendirinya kepada kita. Tentu kita akan bahagia. Dan kata Rasulullah, Allah lebih bahagia daripada orang tersebut ketika melihat hambanya telah lama tidak ada padanya, tidak beribadah kepadanya, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahagia sekali. Maka mari sama-sama kita menjadi orang yang bisa membahagiakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hakikatnya Allah tidak butuh kepada hijrah kita, sebab kita sendiri yang butuh kepada hijrah kita. Seluruh manusia taat kepada Allah tidak menambah keagungan Allah, dan seluruh manusia bermaksiat kepada Allah tidak lantas kemudian menurunkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Karena kitalah yang butuh kepada ibadah. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah Subhanahu wa taala yang butuh kepada kita semua. Ini momentum kita untuk segera kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikan. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, buat orang-orang yang melakukan hijrah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, Allah katakan nanti buat dia itu muragaman katsira wa sa'ah. Apa artinya? Allah akan memberikan kebahagiaan yang banyak dan keluasan, kelapangan kehidupan. Yang selama ini hidupnya sempit akan dibuat lapang oleh Allah. Yang selama ini hidupnya susah akan dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini barangkali selama ini hidupnya penuh catatan-catatan masalah, akan Allah berikan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam kehidupannya. Ini Allah yang menjanji kepada kita semua. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih baik, lebih benar, lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah? Tidak ada.
Allah yang lebih benar perkataannya, Allah yang lebih jujur perkataannya, dan kita yakin 100% siqah billah, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita benar-benar siqah billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar mengamalkan ayat ini. Kita semangat dalam berhijrah agar Allah mengampuni dosa kita. Kita semangat dalam berhijrah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kita semua. Kita semangat untuk berhijrah agar Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan ganti dari kehidupan kita yang selama ini dengan sesuatu yang lebih baik lagi insyaallah taala.